dari pihak pemerintah untuk melindungi warisan leluhur. Kalau mereka tidak melindungi, bangsa ini akan menjadi bangsa sederhana, akan luntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Pada edisi yang lalu kami telah menayangkan wawancara eksklusif Raden Dibio Laksmono bersama Profesor Peter Carey terkait dengan penjarahan besar-besaran dalam peristiwa Geger Sepehi. Dalam pada itu, sang profesor kembali menjelaskan bukti-bukti primer tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat sebagai panglima perang Keraton Yogyakarta yang gugur dalam peristiwa Geger Sepehi tersebut. Ia pun merasa aneh karena ada orang yang mengaku-ngaku KRT Sumudiningrat sebagai leluhurnya. Jika disederhanakan, pada peristiwa Geger Sepehi terjadi penjarahan besar-besaran atas harta kekayaan keraton. Dan belakangan ini malah terjadi penjarahan identitas atas keluarga inti Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Para pemirsa sekalian, berikut ini lanjutan wawancara Raden Dibio Laksmono sebagai Traha Mangkubuwono II. Kemarin itu saya juga sudah ketemu sama keluarga besar dari Eyang Ali Dipowongso. Ya, di Banyumas itu yang juga dibelokkan juga ke Bin Yahya juga, ya kan. Terus ada banyak sekali Trah Mataram, bahkan di Facebook, ya kan, yang di Ponorogo menjadi Bin Yahya, dan ada lagi di makam yang Mbah Ilyas, ya kan, yang Mbah Malik ini bin Mbah Ilyas, bin Eyang Ali Dipowongso, bin Eyang Diponingrat, bin Eyang Diponegoro, kan gitu. Nah, maksudnya begini, Prof. Kita juga minta dari Prof ini kata-kata pesan-pesan untuk bangsa ini, untuk masa depan, ya kan, bagaimana sebaiknya kita menjaga kemurnian atau marwah atau integritas dari leluhur kita, ya kan. Mungkin itu saja, Prof. Silakan. Ya. Menurut saya itu terang benderang apa yang harus terjadi. Harus ada semacam komisi nasional untuk naskah, National Manuscripts Commission, ya, supaya semua naskah-naskah yang penting dipublikasikan di bawah cap dari National Monuments Commission atau National Manuscripts Commission, supaya bisa masuk ranah umum. Ya. Tidak masuk akal bahwa saya sendiri harus cari di Panti Bedoyo atau orang lain yang harus. Itu harus ada semacam inisiatif dari pihak pemerintah bahwa semua naskah yang penting waktu zaman Belanda sudah terjadi dengan Komisi for the Volkslectuur, komisi khusus untuk pembacaan rakyat, dan terjadi di Muang Thai dengan the Royal Siam Society, terjadi di Malaysia, terjadi di Filipina untuk semua roman dari Jose Rizal, terjadi di Vietnam. Jadi semua negara-negara tetangga dari Indonesia yang betul-betul peduli dengan sejarah, punya salah satu komisi nasional untuk mempublikasikan pundi-pundi dari budaya dan sastra, dan tidak masuk akal bagi saya. Satu negara yang begitu kaya, atas begitu besar, kaya dalam arti ekonomi, kaya dalam arti budaya, kaya dalam arti sejarah dan warisan sastrawi dari leluhur, tidak mengindahkan itu. Kita semua harus bisa baca Serat Centini. Kita semua harus bisa baca Inggris di Jawa. Anda sekalian punya leluhur Mangkudiningrat, Panji Angonosmoro yang menulis di Ambon Babad Spei, ini harus masuk di ranah umum, di bawah cap dari
dari pemerintah. Ya. Dan ini adalah terserah. Ya. Sesudah itu terserah ya ada orang yang mau membuat ideologi atau mau membuat salah satu roman atau mau membuat salah satu sejarah baru, terserah. Tapi sebenarnya pemerintah punya tanggung jawab untuk menjadi ambaorekso atau menjadi pelindung dari warisan leluhur dalam arti sastrawi dan dalam arti sejarah. Kalau mereka tidak bertindak, ini akan kacau balau. Dan apalagi sekarang dengan banyak seperti merampas identitas, itu akan menjadi ruwet dan akan menimbulkan keresahan. Saya sendiri, saya tidak dari keluarga terpandang sama sekali. Saya mirip dengan orang Madura di Inggris sebab kita orang Irlandia yang memperbaiki nasib di Liverpool. Tapi saya juga punya salah satu trah dan saya punya leluhur yang dimakamkan. Saya sudah tahu tempat mereka dimakam. Jadi tidak akan saya akan merasa sangat resah sekali sebenarnya ada orang yang datang dan memberi satu nisan baru atau yang merusak. Dan itu sifatnya manusiawi ya Prof ya. Maksudnya pasti semua orang pasti akan bereaksi apabila leluhurnya sejarahnya dipalsukan, makamnya dipalsukan. Itu manusiawi kalau menurut saya. Apalagi wabil khusus leluhur yang dipalsukan ini berperan penuh untuk kesejahteraan atau kemerdekaan ya kan rakyat kan begitu ya kan perjuangan ya kan seperti itu mungkin ya Prof manusiawi itu hal yang manusiawi dan itu sudah diakui dunia betul. Kalau Bapak Diponegoro UNESCO sudah mencap Ila Galigo negara Katagama Panji Asia Afrika sudah ada 5 atau 6 atau VOC internasional sudah diakui internasional. Ini juga harus diakui dan diindahkan dan dilestarikan dan dilanggengkan di sini di dalam negeri dengan salah satu pertindakan yang wajar dari pihak pemerintah untuk melindungi warisan leluhur. Kalau mereka tidak melindungi, bangsa ini akan menjadi bangsa kedahan, akan luntur. Malaysia akan ambil batik atau akan mengakui atau keris wayang sebenarnya dari Malaysia semua orang yang mau keris yang bagus akan datang ke Jawa untuk empu di Makatan atau di tempat yang lain dan warisan seperti itu bukan sesuatu yang kita bisa seperti lena seperti tidak bergiat, tidak bergerak. Di setiap generasi, di setiap detik, kita harus ada sejarah baru dan kita harus ada orang yang membuat penelitian yang bermakna supaya kita bisa ada pendapat yang baru dan kita bisa mempertahankan keutuhan dari budaya kami di sini atau kita di sini. Kalau tidak, ada orang lain yang akan curi. Dari tanah Melayu atau dari area yang lain, dan di sini kita untung itu satu Carrefour Javanais, banyak orang datang dari luar, ada orang Hadrami dari Terim dan lain-lain, ada banyak orang India, ada banyak orang Tionghoa dan mereka menyumbangkan sesuatu untuk kekayaan dari khazanah budaya Indonesia sekarang, dan itu harus diakui. Tapi mereka bukan menentukan budaya yang asli. Yang asli itu adalah yang ambaorekso itu adalah Shah dari Mataram. Dan mereka harus bertindak, harus bergerak dan harus the price of liberty is eternal vigilance. Harga dari merdeka adalah terus menerus waspada. Oke, terima kasih banyak Prof atas ilmunya, terus masukannya buat kami semua Trah Mataram di
khususnya Nusantara ini. Semoga akan banyak lahir ya kan sejarawan-sejarawan, Ya, ilmuwan-ilmuwan ini, para akademisi-akademisi ini, dan terinspirasi. Banyak kemarin itu yang menghubungi saya, banyak yang terinspirasi dari Profesor Peter gitu ya. dan kalau sudah di ranah umum, Ya. jauh lebih gampang kita dengan pakai handphone bisa download. Oh iya. Babat atau sesuatu. Ya, itu saja. Tidak usah banting kepala dan jauh-jauh dari Jogja ke Ampera Raya. Iya, betul. Ya, oke. Terima kasih, Prof. Welcome. Aduh, my pleasure.